Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Ilham Kusniadi dengan NIM C1C019086 dari kelas R10 Akuntansi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas suatu materi yaitu yang berjudul faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Mohon disimak videonya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang jenis dan pentingnya faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Pentingnya faktor keperilakuan dalam penganggaran modal. Dalam identifikasi dan spesifikasi proyek yang potensial, memerlukan kreativitas dan kemampuan mengubah pemikiran atau ide menjadi sebuah proyek praktis. Pemilihan keputusan haruslah benar-benar objektif. Ketidakpastian yang tidak bisa dipisahkan dalam menjelaskan proyek, seperti memperkirakan waktu dari arus kas atau nilai residu atau juga nilai sisa sebuah barang, menghambat aplikasi pemilihan teknik yang objektif. Karena hasil dari analisis teknis harus diinterpretasikan dengan hati-hati, di mana kemampuan untuk mempertimbangkan dan memutuskan adalah faktor yang paling penting. Jenis faktor keperilakuan dalam penganggaran modal. Ada 9 faktor yang ada di materi. Yang pertama yaitu masalah dalam mengidentifikasi proyek yang potensial. Seseorang yang terlibat dalam proses penganggaran harus memiliki kemampuan yang kreatif dalam mencari dan mengamati susunan proyek modal yang potensial untuk organisasi. Setelah diidentifikasi, mereka harus merinci secukupnya dan mendefinisikan sehingga dapat dilakukan proses-proses pertimbangan. Tidak kalah pentingnya penjelasan variabel keputusan di mana pengambilan keputusan berdasarkan adopsi proyek tidak seharusnya digunakan. Faktor yang kedua yaitu masalah prediksi yang disebabkan perilaku manusia. Ketika input untuk model keputusan matematis dapat mudah dimengerti, ketidakpastian yang mendasarinya harus dikenali. Harus disadari bahwa beberapa input seperti waktu dan besaran arus kas tergantung pada kemampuan untuk memprediksi perilaku yang ditugaskan pada implementasi proyek. Faktor yang ketiga yaitu masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Aspek perilakuan lain pada prosedur pemilihan proyek adalah metode review kinerja yang tidak konsisten dengan metode pemilihan proyek. Penilaian kinerja dan kompensasi cenderung pada ruang lingkup yang kecil, biasanya tahunan, triwulan, atau bulanan, sehingga berfokus pada manajemen tingkat bawah dan manajemen level menengah, yang biasanya berkinerja jangka pendek, sering diukur dengan tingkat pengembalian akuntansi. Proyek yang kinerjanya tidak dimulai dari periode yang berbeda akan menarik sedikit manajer tingkat yang lebih rendah. Manajemen tingkat atas harus menyadari biasanya yang dialami yang disebabkan review proses kinerja. Faktor yang keempat yaitu masalah yang disebabkan identifikasi diri sendiri dengan proyek. Pada beberapa kasus, manajer mungkin akan bertahan pada posisinya tanpa dipromosikan atau ditransfer atau dimutasikan. Hal ini menyebabkan kesulitan jika manajer mengidentifikasi diri dengan proyek-proyek yang dipikirkan dan dimulai. Sejak proyek yang diidentifikasi dengan seseorang atau divisi tertentu, orang tersebut cenderung melibatkan dirinya sendiri dengan proyek terdahulu yang dia pilih dan akan berusaha membuat proyek menjadi sukses atau terlihat sukses setelah proyek didanai. Faktor yang kelima yaitu pembentukan anggota dan proyek modal. Dalam proses pemilihan proyek, manajemen tingkat atas harus mempertimbangkan apakah pengusulan proyek bagus untuk pengembangan pengusul kali ini. Proyek mungkin terlalu besar untuk seseorang atau sebuah divisi yang
untuk diserap tanpa mendorong manajer keluar jangkauannya. Faktor yang keenam yaitu penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Beberapa ilmuwan keperilakuan menyarankan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran modal adalah sebuah ritual. Mereka menyarankan bahwa hanya sedikit proyek yang diajukan oleh manajer tingkat bawah, kecuali jika usulan tersebut memiliki peluang yang bagus untuk disetujui. Terlalu banyak rasa malu dan hilang muka yang diidentifikasikan dengan proyek yang ditolak. Faktor yang ketujuh yaitu perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Individu bereaksi secara berbeda terhadap risiko. Beberapa orang tampaknya menikmati pengambilan keputusan yang berisiko dan berada dalam situasi yang berisiko, sementara yang lain mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Kondisi tertentu dari tingkat penghindaran risiko oleh pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran modal akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut bereaksi atas proyek. Berdasarkan kelompok data yang sama, dua pengambil keputusan yang berbeda kemungkinan besar akan membuat keputusan yang berlawanan bergantung pada perasaan mereka terhadap risiko. Dan faktor yang terakhir yaitu membagi kemiskinan. Fenomena membagi kemiskinan seringkali memiliki dampak yang penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial lebih menguntungkan dibandingkan dengan dana yang tersedia untuk mendanainya, suatu kondisi yang disebut dengan rasionalisasi modal. Pembahasan selanjutnya yaitu tampilan rasional. Dalam meninjau faktor-faktor ini, juga dicatat bahwa terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memilih proyek modal dan kebutuhan akan kreativitas dan penilaian manusia. Kesimpulannya, seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Model matematis tersebut memberikan atmosfer kepastian, logika, dan ilmu pengetahuan. Pembahasan selanjutnya yaitu saran-saran perbaikan. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh yang merugikan dari faktor-faktor keperilakuan manusia terhadap proses penyusunan anggaran modal? Pertama, adalah penting bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari faktor-faktor keperilakuan yang melekat pada proses tersebut, di mana mungkin faktor-faktor ini sebaiknya tidak diperbolehkan untuk mengaburkan data keputusan yang relevan dan bersifat lebih rasional. Sementara adalah yang tidak mungkin untuk tidak sama sekali menghilangkan faktor-faktor manusia. Suatu pendekatan yang berhasil akan menekankan pada kesadaran akan faktor-faktor tersebut dan usaha-usaha untuk mengendalikan dampaknya yang disfungsional. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi tentang faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Apabila terdapat salah-salah kata maupun dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.